Kadang saya memperhatikan sesuatu hari ini, itu ada yang menarik. Ada yang luar biasa, ada yang patut untuk kita bicarakan sama-sama, ada hal yang perlu saya sampaikan juga ke teman-teman. Tahu nggak sih, belakangan ini saya semakin sering mendengar, saya semakin sering melihat, mendengar kabar langsung, kreator itu berhenti. YouTuber pamit, channel ditinggalkan. Dan pertanyaannya sebetulnya selalu sama. Memangnya ada apa dengan YouTube sekarang ini? Apakah platform ini sudah tidak menjanjikan? Apakah sudah terlalu sulit? Atau ada hal lain yang sebenarnya jarang dibicarakan? Kita bongkar saja, kita bahas saja. Kalau dipikir-pikir, sebetulnya YouTube hari ini itu sedang tidak runtuh. Karena sebetulnya hari ini penontonnya juga masih miliaran di seluruh dunia. Brand besar, brand kecil, dan seluruh brand itu juga masih beriklan sampai detik ini. Kreator baru hari ini, setiap detik, setiap menit, setiap hari itu bermunculan di YouTube. Tapi memang ada suatu hal yang sangat berubah. Dan ini perubahan besar luar biasa. Apa coba? Medannya. Medan yang kita lalui itu sudah terlalu sulit, sudah terlalu berhimpitan, sudah terlalu banyak orang di sana, terlalu banyak kreator di YouTube itu. Dulu mungkin membuat konten itu seperti masuk ke ruangan yang sangat luas, karena belum banyak orang di sana. Sekarang coba hari ini, rasanya tuh seperti masuk ke ruangan yang sudah penuh gitu, full, berjibun di sana, kita berhimpit-himpitan. Dan itu yang membuat para kreator hari ini bertanya-tanya. Ini bukan karena platformnya juga memburuk, tidak. YouTube sekali lagi tidak memburuk. Tapi karena semua orang pengen tampil, karena semua orang itu ada di dalamnya, karena semua orang itu hari ini pengen jadi pemainnya, bukan hanya sekedar penonton. Dan itu yang terjadi hari ini di platform YouTube. Dan ini yang membuat saya mulai sadar, kita semua harus sadar juga. Banyak kreator berhenti itu bukan karena mereka gagal. Plus enggak. Justru banyak kreator berhenti itu ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah di puncak karir di YouTube itu. Dan mereka banyak yang memutuskan untuk berhenti dan meninggalkan platform YouTube. Dan alasannya sebetulnya simple, sederhana sekali. Alasannya itu bukan karena algoritmanya, atau bukan karena views-nya, atau bahkan bukan karena uang semata. Tapi adalah apa coba? Kelelahan. Dan ini alamiah, natural, setiap orang juga mengalami ini. Kenapa mereka bisa kelelahan? Kenapa kita bisa kelelahan? Kenapa banyak kreator YouTube itu sampai kelelahan? Kenapa mereka bisa kelelahan? Tentu pasti ada tekanan-tekanan. Tekanan-tekanan itu tekanan yang sifatnya mungkin psikologi ya. Tekanan untuk terus relevan, tekanan untuk terus muncul, tekanan untuk terus menarik perhatian, dan berbagai tekanan-tekanan pesanan-pesanan itu. Jadi banyak YouTuber hari ini itu jobnya double. Dia tidak hanya sekedar sebagai seorang kreator, tapi dia juga bertanggung jawab sekaligus terhadap apa yang dia perankan. Dan itu terjadi hari ini. Kita harus jujur,
menjadi kreator hari ini itu bukan lagi sekedar hobi, tidak. Tapi menjadi kreator hari ini sudah menjadi sebuah profesi. Itu kenapa saya menulis buku, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Karena biar apa? Ya biar jadi siapa, dan biar bisa speak up, biar bisa bicara. Selain itu sebetulnya kita juga harus tahu bahwa ritme yang harus kita jalani itu ya tidak pernah berhenti. Bener-bener nggak pernah berhenti. Terus untuk berkarya, terus untuk ngonten, terus untuk memberikan yang terbaik, terus untuk bisa relevan, terus untuk bisa muncul, terus untuk bisa hadir, terus untuk bisa menarik perhatian. Yang kesemuanya itu akhirnya tadi menjadikan sebuah tekanan. Kita sebagai seorang kreator itu tidak bisa dipungkiri kita sering melihat angka subscriber, jumlah views, angka trending, itu menjadi acuan, itu menjadi patokan. Tapi jarang sekali kreator itu melihat sisi yang tidak tampak di layar. Apa coba? Yang tidak tampak di layar itu apa? Rasa capek, rasa lelah, rasa jenuh, rasa takut kalau misalnya berhenti sebentar, lalu semuanya jadi hilang. Dan itu terus ada sisi lain, sisi yang tidak pernah diketahui oleh penonton. Dan itu pun saya rasakan. Ya di titik inilah ya sebetulnya sebagian orang itu memilih sesuatu yang sederhana. Apa coba hal sederhana itu? Tenang. Kita kadang memilih untuk itu tenang. Tenang. Ya, ini pilihan. Bisa jadi mereka berhenti, kreator itu berhenti, YouTuber itu berhenti, meninggalkan platform. Itu mereka pengen tenang. Kan bisa jadi. Tapi ini semua bukan cerita tentang YouTube yang tidak menjanjikan lagi, bukan. Ini adalah cerita tentang realita dunia kreator, realita dunia YouTuber. Real sekali. Bahwa hari ini misalnya kita bisa bertahan itu bukan hanya soal skill bikin video, tapi soal mental, energi, dan cara bermain yang berbeda. Itu yang paling penting. Jadi bukan lagi soal siapa yang paling sering upload, bukan lagi soal siapa yang paling rajin, tidak. Tapi ini adalah sekali lagi ini soal mental, soal energi, soal gimana cara kita bermain yang berbeda. Dan itu kenapa saya menguatkan semua itu ada di buku yang saya tulis itu. Kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Dan di sana saya memberikan sebuah pandangan yang paling tidak ketika teman-teman menjadi seorang kreator itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Itu yang paling penting. Dan teman-teman, mungkin YouTube itu tidak pernah berubah sekejam itu. Enggak. Yang berubah adalah sebetulnya jumlah pemainnya. Di dalam YouTube itu sendiri, jumlah kreatornya. Dan ekspektasi penontonnya juga berubah. Terus tekanan yang kita rasakan di dalamnya juga luar biasa. Karena itu sebetulnya pertanyaan yang lebih penting mungkin bukan apakah YouTube masih menjanjikan, tapi apakah kita punya cara yang kuat untuk bertahan di dalamnya. Itu yang harus kita jawab. Kalau kamu juga adalah seorang konten kreator yang sedang memulai, sedang membangun sesuatu platform di YouTube ini, mungkin kamu pernah merasakan hal yang sama. Dan saya penasaran, menurut kamu, yang sebenarnya berubah itu YouTube-nya atau cara kita melihatnya? Terima kasih. Salam A Vlog.